Fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sebagainya merupakan tempat yang memiliki peran penting dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat yang tentunya memiliki kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai amanat pembangunan bangsa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang disingkat Fasienkes adalah salah satu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat untuk mencapai daerah kesehatan masyarakat yang baik yang dapat meningkatkan seluruh lapisan masyarakat. Fasienkes dapat berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, balai pengobatan, dan tempat praktik dokter. Rumah sakit umumnya ditunjang oleh unit-unit lainnya seperti ruang operasi, laboratorium, farmasi, administrasi, dapur, laundry, pengolahan sampah dan limbah, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat, rumah sakit juga berpotensi membawa dampak negatif. Dampak negatif rumah sakit dapat berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan. Misalnya, bila limbah medis yang dihasilkan tidak dikelola dengan benar. Timbulan limbah medis di Indonesia hingga tahun 2015 mencapai perkiraan jumlah limbah Fasienkes adalah sebanyak 195 ton per hari. Limbah medis ini berasal dari pelayanan medis seperti diagnosa, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang dilakukan di rumah sakit. Banyaknya limbah medis ini belum termasuk dari kegiatan lain seperti puskesmas, laboratorium, klinik, dan apotek. Jumlah rumah sakit di Indonesia terus bertambah dan hingga saat ini sudah mencapai hampir 2.400 unit. Ditambah dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan, maka timbulan limbah medis akan cenderung meningkat karena peningkatan terhadap akses pelayanan kesehatan. Limbah medis jika tidak dikelola dengan benar akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis wajib dilakukan oleh setiap penghasil limbah untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Faktor penting dalam pengelolaan limbah medis adalah pemilahan dan pengolahan. Pemilahan limbah medis dilakukan agar tidak tercampur dengan limbah non-medis, sedangkan pengolahan dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan sifat bahaya dan racun dari limbah. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa limbah medis yang bersumber dari Fasienkes semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Padahal, limbah medis merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bayangkan, apabila limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif ada di sekitar kita dan tidak dikelola, betapa mengerikan bagi masyarakat. Tidak ada kata yang patut diucapkan melihat betapa mengerikannya dampak limbah medis, yaitu mari kita kelola limbah medis dengan praktik yang benar dan aman. Limbah medis di dalam strategi pengelolaannya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni limbah infeksius dan patologi, limbah kimia dan farmasi, limbah tajam, limbah sitotoksis, termometer, dan tabung rusak, serta limbah radioaktif. Pengelolaan limbah medis adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk pimpinan Fasienkes, tenaga kesehatan, petugas pengelola limbah, pengolahan limbah dan teknisi, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan limbah medis dapat dimulai dengan melakukan pengurangan, kemudian pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan, dan pengolahan atau penimbunan atau pemanfaatan. Insenerator. Di sanalah berakhirnya sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan yang relatif kecil dengan kapasitas rata-rata 2,5 sampai 3,5 meter kubik per jam dan telah melalui proses uji emisi. Insenerator adalah alat penghancur sampah atau limbah yang menggunakan pembakaran nyala api dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitar. Insenerator berubah bentuk sampah menjadi abu, partikulat, gas, dan panas pada suhu tinggi 100 derajat Fahrenheit sampai 1800 derajat Fahrenheit. Proses tersebut disebut insenerasi. Dengan konsep pembakaran metalurgi, memiliki sistem pembakaran aktif dengan 2 ruang bakar yang mengoksidasi gas buang dan menghilangkan asap. Dengan cara pengoperasian dan perawatan yang mudah, murah, dan tahan lama.
memiliki sistem pengaman gas buang dengan filtrasi ganda, yaitu pemanasan dengan suhu yang tinggi, sehingga emisi gas buang yang dihasilkan aman dan tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan serta di bawah standar yang ditentukan. Insinerator dapat digunakan terhadap berbagai macam limbah organik, termasuk minyak, pelarut, bahan farmasi, dan pestisida. Proses ini tidak umum, digunakan terhadap limbah organik seperti lumpur, logam berat, heavy metal sludge, dan asam-asam anorganik. Insinerator berfungsi untuk mengurangi volume sampah dan membunuh bakteri sampah, sedangkan untuk limbah terutama limbah B3, yaitu untuk mengurangi sifat-sifat yang berbahaya seperti racun dan radiasi. Pada insinerasi, limbah dimasukkan ke ruang atau tungku pembakaran yang telah dipanaskan sebelumnya sampai dengan suhu minimum dengan menggunakan bahan bakar tambahan dan hemat seperti gas alam atau minyak bakar seperti solar dan karosil. Gas hasil pembakaran dikeluarkan atau dibuang melalui cerobong. Gas yang telah dihasilkan telah dibersihkan dari polutan sebelum dilepas ke atmosfer.